Untuk teman-teman seperjuanganku yang juga lagi kerja di Taiwan, ini adalah kesempatan sekali setahun kita untuk dapetin THR tambahan. Hanya dengan 10 menit, kita bisa dapat hingga 24.000 NT. Bagaimana caranya? Ini dia lapor pajak online. Let's go! Seperti yang pernah gue jelasin di video gue tahun lalu juga di sekitar bulan Mei ini tentang lapor pajak yang gunanya untuk kita sebagai orang luar negeri yang kerja di Taiwan adalah refund pajak karena ada withholding tax atau pajak yang sudah diambil setiap bulannya dari gaji kita sebelum kita menerima gaji kita. So, dengan lapor pajak ini kita bisa mengambil kelebihan pajak yang sudah kita bayar dari withholding tax kita. Nah, untuk tahun ini ada sedikit kelonggaran atau perpanjangan waktu untuk pelaporan pajaknya dikarenakan corona. Jadi bukan hanya di bulan Mei, tapi diperpanjang sampai akhir Juni. Jadi bagi teman-teman yang masih belum pergi, atau nggak usah pergi sih, soalnya hari ini kita akan berbicara tentang lapor pajak secara online, hanya dengan bermodalkan card reader. Card readernya yang kayak gini guys, yang bisa masukin colok kartu, karena kita akan colok kartu Ciempao K atau Health Insurance Card kita, NHI, ke card reader ini, dan kita bisa langsung lapor pajak menggunakan laptop teman-teman. Untuk tahun lalu, gue sendiri pergi ke kantor pajaknya untuk pergi lapor pajak gitu loh. Dan karena tahun lalu pas gue pergi, orangnya bilang tahun ini gue bisa langsung pakai online. Gue tinggal daftarin account pakai NHI gue, kartu NHI gue, dan gue bisa tahun ini. Dan untuk seterusnya bisa terus pakai sistem online mereka untuk lapor pajak. So, that's why di video kali ini gue akan bawa teman-teman langsung, gue belum lapor, jadi nanti kita akan sama-sama masuk ke aplikasinya untuk lihat seperti apa step by step untuk lapor pajak online-nya, dan bisa dapat tax refund deh. Bagi teman-teman yang belum pernah lapor pajak, nanti juga akan ada website khusus untuk mendaftar menggunakan kartu NHI teman-teman, jadi teman-teman tidak perlu lagi pergi ke kantor pajaknya untuk mendaftar dan segala macamnya. Di tahun pertama teman-teman tidak perlu repot-repot ke kantor pajak dan do the lapor pajak by yourself from home. Untuk laptopnya dan untuk card readernya, yang saya gunakan di sini adalah Windows laptop dan card readernya untuk Windows juga. Jadi di sini ada tulisannya nih, khusus untuk Windows. Jadi ketika teman-teman beli card readernya, perlu teman-teman perhatikan kalau misalnya mungkin teman-teman adalah Mac user, itu teman-teman butuh perhatikan pas beli card readernya. Jangan sampai beli card reader hanya untuk Windows system. Oke? Itu juga penting. Selain masuk aplikasinya, itu aja hal-hal yang perlu diperhatikan dan hal-hal yang perlu dipersiapkan. So, ini dia teman-teman newbie. Kita akan sekarang masuk ke UI untuk aplikasi lapor pajaknya, dan di sini kita sudah dan di sini kita kedatangan. Dan di sini kita kedatangan tamu istri tercinta. Halo. Yang akan membantu kita nantinya kalau misalnya ada yang nggak ngerti di aplikasi lapor pajaknya. Soalnya kemarin pas gua udah lewatin semua prosesnya, ada sang istri yang bantu membacakan untuk hal-hal yang kalau misalnya gue mungkin masih nggak ngerti atau gimana. So, sebelum kita masuk ke aplikasinya, yang seperti yang gue bilang, teman-teman kita harus siapin card readernya dan kartu NHI-nya, dicolok dulu dan dicolok ke laptopnya. Oke, udah nyala. Ada keterangan, udah nyala. And then kita, untuk teman-teman yang pertama kali menggunakan sistem ini, teman-teman perlu ke website yang ini dulu dan masuk ke bagian yang web Xiansangpan untuk registrasi kartu NHI card teman-teman dulu. So kita langsung masuk sana. Dan nah di bagian yang paling kiri ini nanti yang di bawahnya itu ada link yang paling pertama.
bagaimana caranya untuk bisa register kartu NHI-Card teman-teman. So, kita klik di bagian sana. Nanti dia akan bawa kita masuk ke sistemnya Jianpao Card. Nah, kalau misalnya gua yang udah daftar registrasi tahun lalu pas gua pergi ke lapor pajak itu, gua tinggal masukin password gua di sini. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah register, tinggal klik yang ini. Nah, nanti di sana ikutin deh prosesnya. Ada inilah accept agreement dan teman-temannya itu kan sama lah kayak install something gitu loh, atau yang kayak begini-begini. Nah, setelah itu, teman-teman bisa pencet yang read card teman-teman di sini. Tapi gue nggak pencet dulu, soalnya kalau gue pencet karena gue udah terregistrasi, dia langsung bakal redirect ke login page-nya. Nanti setelah teman-teman pencet klik yang read ini, isi nanti data-datanya yang dibawa, kemudian next untuk setting password dan email harusnya, kalau nggak salah, dan telepon dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau misalnya udah, nanti dia bakal bawa ke login page-nya yang tadi. Jadi, kalau di sini gue coba contohin, gue masukin password. Oke, login. Nah, nanti tampilannya setelah login seperti ini. Artinya, account-nya sudah beres. Sudah bisa dipakai. Nah, kalau misalnya sudah dipakai seperti ini, untuk teman-teman yang menggunakan Windows. Untuk yang menggunakan Windows, nanti teman-teman bisa download aplikasinya di sini nih. Jadi tinggal pencet ini, dia bakal bantu teman-teman untuk download aplikasinya. Nah, aplikasinya seperti ini. Sebelum gua masuk ke aplikasinya, karena nanti dia ada tulis untuk recommended resolution. Nah, recommended resolution-nya itu kecil banget. Dan gua akan ganti ke itu dulu, supaya nanti pas kita baca hal-hal yang ada di aplikasinya akan lebih jelas. So, di sini kita ganti resolutionnya menjadi ini, 1024 dan 768. Keep change. Oke, nah setelah itu baru masuk ke aplikasinya. Ingat ya, harus ganti resolusi dulu, baru masuk aplikasi. Kalau enggak, kayak kita kemarin, pas gua rekam tulisannya kecil banget. Makanya gua rekam lagi hari ini. Oke, so ini yang pertama. Di sini ada pilihan bahasa. Ada bahasa Inggris, tapi kita punya translator, masa nggak pakai Mandarin? Mandarin dong. Mandarin ya guys. Enggak. Nanti kalau teman-teman mau coba pakai Inggris nggak apa-apa ya. Ini nggak harus. Pakai Mandarin dan masuk ke OK. Ini pertanyaannya untuk mau cek nggak versi dari aplikasi ini? Nggak usah, soalnya ceknya lama. Betul. Jangan buang-buang waktu, karena teman-teman udah download, jadi itu udah pasti yang terbaru gitu loh. Terus ini? Untuk tahun pelaporan pajak, sekarang kan tahun 2020, dan kita mau laporin pajak tahun lalu, 2019. Jadi di tahunnya Taiwan itu tahun 108. Oke, 108. Terus? Kita statusnya, yang pertama itu kita pelapor pajak sendiri, yang kedua tuh kalau kita wakilin orang. Jadi? Di sini kan kita lapor sendiri. Jadi pilihan pertama. Cheating. Oh yeah. Okay. Oh, salah. Oke, we are inside. Good. Jadi di sini ada pilihannya. Pilih cara login. Yang ini nih. Kita pakai kartu Jianpao plus password yang kedua. Oke, yang kedua. Hui. Oke, 下一步. Nih. Konfirmasi apakah sudah daftar. Oke. Udah, tinggal oke aja pokoknya. Sudah dulu kan? Jangan di skip yang bagian daftarnya itu. Nah, ini gue masukin ARC. Ya kan ya? Ya. Oke, ARC. Next. Nah, ini apa nih? Sini kita download dulu data yang ada, yang sudah tersimpan di server mereka. Jadi istilahnya untuk orang perpajakan udah tahu semua data-data kita, dan kita download datanya. Betul. Dan ini password untuk yang kita sudah daftar untuk kartu Jianpao. Oke. That's it. Oke, lagi. Confirm. Oh, ini emang lama ini kayak yang bagian ini ya. Terus kalau kelihatan nggak ada respon, nggak apa-apa, tunggu bentar, dia bakal muncul. Oke, dimaklumi. Dia kayaknya desain untuk loading. Iya beneran nih, udah muncul. Oke, so ini dia UI-nya untuk aplikasi lapor pajak. Dan di sini rata-rata harusnya memang sudah terisi informasinya.
nanti kalau misalnya teman-teman pertama kali isi, mungkin ada yang nggak keisi tuh kayak ini. Ini tuh pertanyaan apakah rumah yang teman-teman tinggal itu nyewa, ngontrak, ngekos istilahnya, atau punya rumah sendiri kan ya, zuyou kan ya. Ada yang lain juga kalau tinggal asrama. Oh, baru tahu. Oh ya, itu ada yang asrama, maaf. Terus biasanya harus pencet yang ini nih. Kalau misalnya mau di-copy alamat yang dari atas untuk sebagai alamat apa ini ya? Yang atas tuh alamat ARC, yang bawah tuh alamat kontak. Ah ya, itu kalau sama. Kalau enggak ya terserah teman-teman mau ganti kemana. Terus ada ini juga nih. Nomor HP. telepon. Biasa kan jarang ada nomor telepon kalau kita. Jadi pakainya nomor HP aja. Formatnya kayak gini ya. Oke. Nah, ini yang kemarin kita salah ini. Ini artinya apa nih? Kayak punya pasangan nggak? Terus kalau sama pasangan tuh hidupnya pisah, tapi pengen lapor pajak bareng gitu. Jadi kalau begitu kondisinya baru di checklist. Nah kemarin pas gua ngelakuin ini, gua kira apa ya istilahnya? Lapor pajaknya terpisah atau gimana gitu ya? Lupa loh gimana. Pokoknya kayak gue centang deh, dan gue ngerasa kayak maksudnya tuh mungkin kita sudah suami istri tapi lapor pajaknya terpisah, jadi makanya harus dicentang. Dan ternyata salah, Bung. Jadi di sini untuk teman-teman yang sudah menikah, kalau misalnya lapor pajaknya gabung, baru dicentang. Kalau mau digabung baru centang ya? Iya kan ya? Kalau misalnya pendapatannya cuma satu dan mau lapor pajak bareng, soalnya nanti ada pengurangan khusus untuk misalnya suami, istri, dan ada anak juga lah, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dicentang di bagian sini gitu ya. Jadi ini di skip ya, bukan di skip. Jangan dicentang. Jangan dicentang. Dan next. Oke. Ini email kan ya? Misalnya emailnya kamu nggak isi kan, terus dia tanya, yakin nggak mau isi? Iya, yakin sih. Oke. Itu enggak itu artinya. Dan di sini itu harusnya udah keisi juga kalau teman-teman udah pernah lapor pajak sebelumnya. Kalau ini tahun pertama, teman-teman yang baru lulus kuliah dan baru mulai kerja dan ini pertama kali, harusnya enggak artinya ya. Full kan ya? Enggak pernah isi berarti. Enggak pernah isi, this is the first time. Nah, itu kayak gue tahun lalu. Kalau tahun ini udah beda. Dia feel sendiri loh. Kalau tahun lalu udah pernah isi pajak, datanya udah langsung kerekam gitu. Jadi pas kita next, keluarnya udah data tahun lalu. Udah ada, betul sekali. Next lagi. Dan ini langsung diokein. Oh ya, teman-teman, nanti di sini akan banyak sekali data-data yang sudah diisikan. Iya. Oke aja, karena mereka nggak mungkin salah. Mereka mau dapat duit dari Anda, jadi dia nggak mungkin salah ambil data gitu loh. Yang ada mungkin mereka ambilnya lebih. Tapi kalau mereka ambil lebih pun, kita nggak bakal ngerti kalau kita mau protes. Jadi, oke aja. Ya, kalau ada yang pengen cek, boleh lah. Oh ya, kalau ada yang pengen cek, monggo. Kita malas aja. Iya, kita malas aja. Setidaknya kan lapor pajak dan dapat refund gitu kan, that's it. Oke. Ini nih. Ini yang bagian kalau misalnya mau lapor pajak satu keluarga gitu loh. Di sini ada pasangan kah? Harusnya nanti juga bisa tambahin anak dan sebagainya kali ya. Nggak ngerti sih kayak gimana, tapi harusnya ini akan harus diisi. Kalau misalnya tadi gue bilang suruh centang atau enggak itu dicentang, di sini harus diisi. Nah, itu yang kayak gue kemarin tuh. Oke, so that's it. Next. Tetap kayak disuruh isi ya. Tapi bisa walaupun kayak gitu, tapi bisa skip. Makanya aneh kan kemarin itu. Ya, yang bagian video itu nggak bakal dirilis soalnya gagal. Terus ini. Nah, kalau ada keluarga yang menjadi tanggungan. Iya. Menjadi tanggungan kita. Mungkin orang tua yang sudah tidak bekerja atau punya anak. Nah, itu. Nah, ini kan kami belum ada, jadi kita langsung next. Nah, ini untuk semua list pendapatan ya. Iya. Ini gaji gue. Ada listnya. Ini gaji-gaji. Nanti gaji dari perusahaan teman-teman harusnya bakal di-print di sini. Dan di bawahnya guys, oh my gosh, teman-teman kalau mau sebanyak ini invest di saham, nanti bakal banyak dividennya. Oke, next. Waduh, nah ini udah mulai masuk perhitungan pajak ya. Jadi ini total pendapatan tahun gaji. tahun ini. Gaji ya, dari gaji dong. Kayak yang gue bilang di video gue tahun lalu, untuk gaji 200.000 itu sudah akan bebas pajak ya. Oh, bebas pajak.
dia akan terhitung sebagai bebas pajak. Nah, itu 200 ribunya. Next. Dan ini ini apa ya? Buat premi asuransi, betul. Saya memang ada cara perhitungan pajak yang kalau misalnya tidak mau pakai 120 ribu kayaknya deh. Ada perpotongan pajak yang bebas pajak 120 ribu. Kalau teman-teman nggak mau pakai itu dan teman-teman mau coba kumpulin, kalau misalnya tahun lalu gue sebutinnya itemized deduction. Itu kalau misalnya ada sih di link yang tahun lalu. Dan kalau misalnya teman-teman mau hitung, harusnya teman-teman nggak hitung sebenarnya bakal masuk ke sini juga sih kalau misalnya teman-teman ada bayar asuransi dan lain sebagainya. So, next lagi. Dan di sini ini dia perhitungan otomatis. Jadi ini tadi yang bilang standar deduction 120 ribu itulah ya. Dan ini kayaknya karena ada invest ya? Invest atau tabungan gitu ya. Dan ini yang bebas pajak juga ya. Makanya bisa ada angka seperti ini. Oke. Jadinya itu kali. Gue nggak ngerti juga sih sebenarnya yang hitung ini terlalu ribet sih. But baguslah mereka udah hitungin buat kita gitu. Betul. Next again. Aduh, nggak ngerti ini apa. Ini buat yang invest gitu juga. Kalau ada yang invest, pokoknya kalau kita nggak ada pendapatan khusus, sisanya di next aja. Betul, pokoknya pendapatan cuma gaji nih, next aja. Itu biasanya buat orang-orang yang udah terlalu hebat dan mau aneh-aneh dengan perpajakan mereka. So, sini ada next. Invest lah, ada wirausaha lah. Gitu ya? Iya. Ini apa nih? Ini beli rumah sendiri ya. Jadi agak cepet sih mungkin ya, harusnya beli rumah sendiri. Terus ini apa nih? Aduh, apa itu? Belum kebaca. Yang ini nih? Chip and Say, nggak tahu ya. Pajak umum. Oke, so ini sama kayaknya. Perhitungan dari yang tadi kita kan blank semua, jadi di sini juga banyak nolnya gitu. Iya, betul. Dan harusnya sih ini total akhirnya dari semua pendapatan gua, ini yang akan menjadi total pendapatan yang akan dikenakan pajak. Jadi 5% dari ini tuh nanti akan ada di sini. Ya, nanti teman-teman bisa cocokkan. Itu harusnya akan 5%. Begitu. Next lagi. Oh ya, ini sama sih ya. Diulang lagi kan ya. Dari yang tadi 5%, ini ada tulisan 5%, akan muncul ke sini. Nah, ini yang gue bilang withholding tax, guys. Jadi yang setiap bulannya itu udah langsung dipotong duluan dari gaji sebelum kita terima gaji, dan itu jumlahnya gede banget kan, dan padahal kita seharusnya nggak butuh bayar sebanyak itu. Makanya gue bilang kenapa harus lapor pajak buat bisa dapat tax refund. Mantap, betul sekali. Next lagi. Udah deh, kita sampai di proses print. Nah, ini gue kemarin coba yang itu loh, export as PDF, dan tidak bisa teman-teman. Jadi gue coba akalin kayak gini. Kan kita emang nggak punya printer, tapi di laptop teman-teman itu harusnya ada pilihan print untuk save as PDF. Nah, jadi kita pura-pura dulu aja mau ngeprint gitu loh. Ini apa sih, bener kan ya? Chansen Si Suanpiao. Jinghe Yong Si Suanpiao. Harusnya bener kan ya? Itu kayak ya. Coba dulu ya, kita klik. Kayak tabel perhitungannya kalau kita mau simpan gitu. Oh iya, oke. Suami Lia ini, itu udah pilih mau print nih. Ini nggak ada respon, itu ada lagi loading ini. Oh iya bener kan? Lagi loading. Sampai di part ini, dia jangan. Anehnya kalau loading nggak ada tanda jam pasirnya. Nah iya, jadi jangan kaget, ditunggu aja, nggak apa-apa. Agak sabar, ini kan mau dapat duit banyak ini ya, jadi agak sabar dikit. Nah, di bagian sini tuh teman-teman pencet print. Kok printing beneran? Nah, save ini as PDF. Dia jadinya harusnya sih ya, kalau misalnya default printer teman-teman pakainya itu save as PDF. Di sini bakal langsung dikasih pilihan untuk save as PDF, dan nanti teman-teman bisa langsung save deh sesuai dengan nama yang teman-teman mau. Itu untuk dapatin semua laporan kayak gini. Itu detail. Semua yang tadi kita udah next itu tuh bakal ada kayak gini. Jadi kita punya buktinya gitu. So itu gue udah simpan kemarin, jadi ini gue close. Okay. And then we go next. Nah, ini bagian yang paling penting. Kenapa? Ini loh. Gimana ini? Kita tax refundnya mau di refund kemana? Betul. Nah, jadi
pertama teman-teman harus klik yang ini dulu. Ini kalau nggak salah cara kita lapor pajak ya. Lapor pajaknya. Nah, kita kan online. kita pakai uang lu nih, online. Itu dulu pertama. Setelah itu baru mulai nih di bawah ada pilihan. Kalau misalnya pakai cara tax refundnya ada 2. Pertama pakai transfer. Yang kedua pakai Cek. Cek ya, keren juga ya. Gitulah. Terus ini Centang ini kalau misalnya hasil dari tax refund kita perhitungannya kurang dari 30 NT, kita setuju untuk tidak mengambil cek dari tax refund. 30 NT. Pajak lu apaan itu? Ya udahlah, pokoknya begitu. Dan di bawahnya ini nama ya. Nama akunnya Nama. yang kan udah pilih mau transfer kan. Jadi sekarang isi account. Terus yang sebelah kanan ada jenis banknya. Jenis banknya. Ya. Bukan. Ini pilih dulu nih. Ini ya. Ini pilih nomor apa ya? RC. Ini membuktikan kalau ini nomor RC gitu ya. Terus yang ini. Ini banknya, kode banknya. Harusnya kalau misalnya bisa kosong nanti teman-teman bisa isi dari kode banknya dulu. Kemarin gue bisa lihat langsung di kartu debit card yang gue pakai, di belakangnya tuh langsung ada kayak kode banknya dan account numbernya berapa. Dan harusnya teman-teman udah tahu juga sih kan sering belanja online. Kalau enggak cari internet pasti ada. Iya, oke. Terus apa lagi nih? Masukkan account. Masukin ini. Ya. Habis itu? Udah deh. Ini 4 apa nih? Oh, print yang kayak tadi itu ya? Oh, ya udah print kan. Ini bisa search deh. Oh, ini untuk search. Sorry. Di sini search boleh nih. Kalau misalnya nggak tahu banknya itu kodenya nih banyak. Oke. Ya maaf nggak usah cari di internet. Di sini ada. Dia nggak bodoh-bodoh amat. Oke. Habis itu 5. Udah deh. Ini artinya di-upload gitu ya. Di confirm. Di-release ke server mereka. Tenang. Nggak usah terlalu takut salah upload. Karena kalau misalnya salah. Kayak kita kemarin. Malamnya gue upload lagi setelah gue revisi yang karena masalah suami istri itu. Dan hari ini kalau misalnya gue mau upload lagi bisa gitu loh. Yang penting mereka bakal pakai data yang paling terakhir di upload. Betul sekali. Jadi di sini ini apa sih? Itu. Ini sama mau print lagi. Ya udahlah nggak usah kan ya. Tinggal di upload. Teng. Habis itu ini pertanyaan. Dia tanya lagi soalnya kamu nggak centang kan? Soalnya nggak centang yang tadi nih, 30 NT itu ya. Jadi mau ambil ya? Tetap ambil. Nggak tau lah, pokoknya gue nggak ngerti. Ada yang kasus bisa refund pajak cuma 30 NT, gue nggak ngerti lu kerja apa. 30 NT bisa beli 3 cayetan loh. Oke, link cuy, siap. Nah ini ada pertanyaan sama yang kayak tadi. Save, terus upload, atau nggak di save langsung upload, atau cancel. Dan upload. Enggak, cancel. Maaf. Jadi jelas di save dulu, ya, baru di upload. Nah dia save-nya ini akan dalam bentuk ini. Apa itu namanya? Kayak NTK. Kayak save file untuk aplikasi ini. Aplikasi. Jadi kalau misalnya next time teman-teman mau tiba-tiba modifikasi apapun, bisa langsung buka dari ini kali ya, dan dimodifikasi terus disangsuan lagi. Harusnya sih seperti itu gunanya. Jadi teman-teman tinggal save di sini. Kalau misalnya udah save, data tadi mau di encrypt gitu ya, di save. Data tadi pakai passwordnya nomor RC kamu, atau kamu mau setting password lain enggak gitu. Kalau misalnya bilang enggak itu artinya pakai RC. Siap. RC, habis itu masukin account lagi. Accountnya. Ini ada di sini guys, tinggal nyontek. Oke. Gila, ini orang lapor pajak bingung kali kenapa gue sampai 2 hari berturut-turut lapor berapa kali ya. Tapi ya bodo amat. Ini password yang ini kan ya, NHI. Oke. Chatting. Oke. Sangsuan. Nah, ini kalau teman-teman lihat seperti ini, itu baru ke upload. Udah deh. Nih. Berhasil. Sengkong. Habis itu ini ada bisa ini ya, cek loh, keren juga nih. Coba. Ini nih bakal dibawa ke sini. Terus cara ceknya gimana? Ini. Oke, tinggal masukin deh nomor ARC.
Aduh, kenapa dia Mandarin? C-nya gede dong. Oke. Terus ini year of birth. Oke. Terus ini verifikasi code. Udah deh. Nah nih, tanggal 1 Juni jam 8 malam. Ini artinya Sang Xuan apa? Sudah berhasil. Sudah berhasil. Oke deh. Sebegitulah teman-teman prosesnya. Ini kita kembali ke aplikasi ini dan dia bilang mau save resipnya nggak? Oh, save resepnya. Ya boleh lah, di save juga lah. Share juga lah ya. Wah, apa di-okein aja. Aduh, apa lagi nih? Password. Oh, ini yang tadi ARC itu ya? Iya. Dan bisa setting password sendiri sih. Iya, yang tadi ditanya mau setting yang lain itu kan ya. Nah, udah. Okay. Dia bakal di save lagi gitu. That's it. Harusnya udah sih. Coba save dulu lah. Sampai tadi ada. Nggak bisa di sini. Jangan di situ. Di desktop. Pajak. Di situ aja dulu. Oke nih. Udah diekspor. Udah deh. Seperti itu guys. So, itu dia untuk lapor pajak online dengan card reader dan NHI card. So, teman-teman jangan lupa langsung pergi beli card reader atau pinjam dari siapapun yang kamu kenal punya card reader. Colok NHI card-nya dan register NHI card, langsung lapor pajak untuk dapetin tax refund-mu. Dan terima kasih banyak untuk translator kita hari ini. Sama-sama. Dan untuk si jamur mikrofon kita. Tempat mic. Oh iya, ini mic ada di atasnya. Dan jangan lupa untuk set reminder teman-teman setiap tanggal 1 Mei atau tanggal berapapun di bulan Mei untuk beberapa tahun ke depannya selama teman-teman masih bekerja di Taiwan untuk lapor pajak online. Gampang kan untuk langsung dapat THR tambahan bisa sampai 20-an ribu. Cuma tahun ini dong yang sampai 30 Juni ya. Cuma tahun ini yang sampai akhir Juni dikarenakan corona. Jadi tahun depan jangan males-malesan kayak gue tunggu sampai akhir Mei baru pergi lapor pajak. Sampai hari ini pun udah tanggal 1 Juni. Kalau misalnya di tahun biasanya gue nggak bakal dapat tax refund gue dan tax refund gue bakal dikasih ke negara Taiwan. And then kalau misalnya teman-teman mau tahu kenapa kita bisa dapat tax refund sebanyak itu, bisa langsung nonton videonya di sini. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung dan belum subscribe Newbie Live, karena gue lihat ada banyak teman-teman yang nonton video Newbie Live tapi belum subscribe, tolong subscribe dong di sini juga. Enggak deh, di atas deh, di sini. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya.